Foodies, siapa nih yang udah gak sabar buat menyantap aneka daging? Jadi kalian tim mana nih? Daging domba, daging kambing, daging kerbau, atau daging sapi? Apapun dagingnya, yang penting cara masaknya mesti paten dong. Eits, ini dia uniknya sate Marangi Foodies. Uli bakar emang teman makan paling pas buat sate khas Jawa Barat ini. Nih, jadi uli ini sebenarnya apa sih, Foodies? Karena uli kan punya banyak nama di beberapa daerah ya. Ini sebetulnya adalah ketan ya, ketan putih gitu. Jadi makanya ulinya warnanya putih. Uli adalah makanan yang dibuat dari beras ketan putih, pandan, dan santan dengan cara dikukus. Setelah itu, uli dibentuk dengan cara dipotong rapi setelah dingin. Biasanya uli paling lazis nih kalau disantap dengan sambal oncom, gula pasir, dan kelapa sangrai. Jadi di daerah Foodies, uli ini namanya apa? Uli ini emang paling enak disantap selagi hangat. Berasa nih ketan putihnya ya. Agak-agak lengket gitu, beda sama nasi putih kan. Nah, berhubung si uli udah matang, kita geser ke sebelahnya, skuy. Foodies udah gak sabar kan buat bakar sate Marangi? Duh, aromanya udah manggil-manggil nih dari tadi. Jadi ini Maranginya yang udah dibakar kayak gini. Ini yang belum dibakar ya Mas ya? Aku mau lihat. Tuh. Jadi sebelum dibakar juga udah dikasih bumbu, Foodies. Kelihatan kan? Oh, ada rempah-rempahnya. Makanya pas udah dibakar jadi kayak gini. Ada rempahnya juga. Sip deh, langsung kita pesan aja Foodies. Lemak 1 porsi, daging 1 porsi. Campurnya 1 porsi juga deh, biar keicip semua rasanya ya kan? Selain sate Marangi, di sini juga ada pilihan lain. Goreng asam pipis sapi, kepala sapi, paru sapi goreng, iso sapi goreng, babat sapi goreng, kulit sapi, sop iga, otak goreng, perkedel, ayam kampung, sate usus, aneka pepes, telur asin, dan aneka sambal. Banyak juga ya ternyata pilihannya Foodies. Nah kan tahu-tahu satu meja udah penuh aja sama makanan. Sate Maranginya itu ya udah cuman kayak gini aja tampilannya. Jadi kecapnya kalau kurang bisa tambah sendiri. Sate, lontong kalau nggak ada kecapnya kayaknya pucet gitu. Jadi aku tambahin kecap aja. Untuk teman makan satenya bisa pilih lontong, nasi, atau bahkan pakai uli bakar ya Foodies. Buat permulaan, coba versi lontong dulu biar kayak di hajatan nih. Kelihatan kan ada rempah-rempahnya. Ini belum aku kasih kecap loh, sate Maranginya. Pure dari bumbu yang dioles di satenya sendiri, yang dikasih di satenya sendiri. Udah berasa manis, rempah-rempahnya berasa banget tuh. Yang ngebedain sate Marangi sama sate sapi biasanya ya dari bumbunya ini. Rempah-rempahnya tuh banyak banget, pekat banget. Kalau sate sapi biasanya itu ya daging doang, terus paling dikasih kecap. Yang paling berasa pas gigitan pertama adalah rasa ketumbarnya Foodies. Jadi selain rempahnya kuat, aromanya juga mantep pas masuk mulut. Buat sate yang full lemak kayak gini, bener-bener deh meletus di mulut gitu loh. Dan kudu dimakan pas lagi hangat, biar makin mantep. Sekarang kita icip yang mix, daging dan lemak ya Foodies. Skuy! Aku ambil dagingnya empuk banget. Manisnya juga berasa. Kalau daging memang kayak lebih tebal gitu loh. Begitu kita gigit, kayak satu persatu lapisannya itu yang kegigit. Beda sama lemak. Kalau lemak begitu digigit kayak langsung hancur semuanya kan. Kalau sate full lemak tadi nggak perlu tambah kecap ya, rasanya udah mantep banget. Nah buat sate daging, potongan dagingnya lumayan tebal nih. Meskipun tanpa kecap juga berasa bumbunya. Tapi lebih naik lagi level mantepnya kalau dipakein kecap. Terbaik banget sih. Kelapa tanpa tambahan gula, udah pure dari air kelapanya sendiri. Cocok banget nih, abis makan sate lemak, daging, terus dikasih minum air kelapa. Tenggorokan auto adem nih Foodies. Lanjut yuk, cobain makanan yang lain. Bagian luar ada aroma bakarannya, tapi bagian dalamnya itu lebih ke rasa asli dari ulinya sendiri. Buat pecinta jeroan, bisa banget mampir ke sini Foodies karena pilihan jeroannya lumayan lengkap. Mulai dari pipis sapi juga ada. Penasaran gimana rasanya? Cus dicicip Put. Teksturnya itu kayak paru juga bukan, tapi hampir mirip kayak paru gitu loh. Agak-agak serat-serat kenyal gitu, tapi ini lebih kenyal dan kenyal banget. Kuahnya sendiri cenderung manis dan ada sedikit asamnya nih. Kalau pecinta jeroan pasti nagih sih. Selain perdagingan dan jeroan, pilihan pepesnya juga lumayan lengkap Foodies.
Meskipun ada cabenya ya, tapi ini nggak pedas gitu loh. Jadi sebenarnya buat dimakan sama anak-anak yang nggak suka pedas itu masih cocok aja. Dari bakaran, kuah, pepes, goreng, lengkap deh. Manis, asin, gurih, pedas ada di sini foodies. Lanjut, icip yang lain. Cocok ternyata ya. Kacang merah pakai daging, patut dicoba nih kalau di rumah masak. Bisa banget pakai daging. Dan ini kuahnya seger banget asli. Foodies, saking kalapnya segala dipesan sampai ada yang keskip nih. Padahal khasnya di sini loh. Sambal oncom foodies. Jadi meskipun namanya sambal oncom, tapi pedasnya nggak terlalu pedas banget dibandingkan dengan sambal biasanya ya. Abis icip yang gurih dan pedas, kita segerin dulu pakai es kuteng foodies. Isiannya full banget ya, sampai tumpeh-tumpeh tuh. Enak banget nih, potongnya nggak terlalu manis ya. Aku lebih suka yang nggak terlalu manis gitu, karena kalau manisnya berlebihan itu bikin enak lama-lama. Isiannya ada alpukat yang potongannya lumayan gede ya foodies, terus merah delima dan serutan kelapa. Juara deh segernya. Gak heran deh kalau tempat ini selalu rame ya foodies, selain pilihan makanannya banyak banget, rasanya juga nggak ada yang gagal. Makan receh, menu receh tapi rasanya nggak receh kan?